Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tawalapas Channel sedang berada di Petra atau taman yang berada di Gang Jati di Kelurahan Mampang Perapatan, sedang melihat dan mengamati serta jalannya perlombaan se-Kelurahan Mampang tentang pola asuh anak yang diikuti oleh tingkat RW yang diikuti oleh tingkat RW dari RW 1 sampai RW sekian. Semuanya kami sudah lihat tadi, semuanya ada yang bagus, yang cakep-cakep, yang menggunakan permain dan lain sebagainya. Dan insya Allah acara ini akan berakhir nanti siang, karena sekarang masih ada acara yaitu RW 03 Kelurahan Mampang Perapatan. Tadi sudah kita lihat bagaimana acaranya, bagaimana bentuk permainannya, semua dilakukan sangat meriah. Dan mudah-mudahan acara seperti ini kami berharap dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang dengan yang lebih meriah lagi. Sekian dari kami, dari tim Tawalapas Channel, semoga semuanya sukses. Masak sepatu di situ. Kenapa beli lagi? Ntar ada itu. Jasa. Ini berapa? Calon mandi Pak. Udah Tuti. Cakep banget. Iya. Kamu ambil gambar saya siapa? Terima kasih. Ini acara merupakan suatu kemeriahan khususnya bagi para ibu-ibu PKK, karena dengan adanya pemberdayaan perempuan ini diharapkan semangat spirit baru yang ada di jiwa dari para ibu-ibu PKK menimbulkan atau menggugah para bapak-bapak untuk membangun suatu wilayah menuju ketatanan yang lebih bagus. Karena kalau diawali dari para ibu, mau tidak mau para bapak pasti akan ikut. Kalau bapaknya mau kok, ibunya juga lebih mau lagi. Maka dari itu saya harapkan semua jajaran yang ada di wilayah untuk saling bahu-membahu, saling berjabat tangan, saling melengkapi untuk menutupi hal-hal yang kekurangan di wilayah Mampang demi kesempurnaan pembangunan yang sudah kita programkan. Mudah-mudahan dengan nahkodai Pak LMK dan Bu LMK nanti semakin langkahnya semakin maju ke depan, sehingga menjadikan wilayah Mampang itu lebih terdepan lagi, khususnya untuk Kecamatan Mampang. Kita ada 5 wilayah. Saya mengharapkan Kelurahan Mampang memposisikan dirinya nomor 1. Terima kasih. Mohon disimak materinya, saya akan bacakan. Lingkungan yang bagaimana? Yang dikatakan sehat? Silakan. Terima kasih. Menurut saya lingkungan sehat itu lingkungan yang bersih dan tidak ada sampah berserakan, penghijauan yang baik, yang bisa kita manfaatkan, yang kita bisa lihat pemandangannya yang indah. Terjauhi dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini nggak mesti dari kendaraan knalpot aja, tapi di dalam rumah misalnya seorang ayah merokok, itu parah gitu. Istilahnya itu adalah lingkungan yang paling terdekat dari kita dan itu sangat membahayakan. Itu sih menurut saya dimulai dari ibda binafsi, dari diri sendiri, dari rumah dulu, baru nanti ke lingkungan sekitarnya. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada penonton yang ingin menambahkan? Tadi dari lingkungan yang hijauan yang ucap
ingin pesan di situ, kita juga yang jadi cemar itu bukan cuma tempat kurang bersih, ada asap-asap, ada yang kurang bagus ya untuk penciuman kita. Untuk pendengaran juga termasuk lingkungan supaya pendengaran kita nggak polusi. Misalnya kalimat thayyibah diucapkan, itu juga termasuk saya rasa dalam rumah tangga. Ya, seorang ibu ngomongnya baik dengan anaknya, seorang suami dengan istri ngomongnya baik, dengan kalimat thayyibah, nggak ngomong dengan kasar. Itu saya rasa seperti itu juga menunjang membantu pencemaran di dalam lingkungan. Saya lanjutkan kembali ke narasumber. Dijauhkan dari asap seperti merokok atau menabung sampah. Yang ketiga adalah kerja bakti yang rutin. Kerja bakti rutin. Yang keempat adalah seperti sanggahan dari penonton itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti kata-kata la ilaha illallah, subhanallah dan lain-lainnya dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, masih semangat ya kita walaupun hari sudah siang. Kita lanjutkan untuk pengecekan kartu yang keempat. Kartu angka menunjukkan di angka 8. Silakan pemain nomor 4 untuk memulai dari angka 1 dihitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah. Pemain nomor 4 mendapatkan pesan. Silakan. Ya ibu-ibu sekalian, kita dengarkan ya pesan yang kita dapatkan. Dan ini adalah ilmu yang akan kita dapatkan dari pesan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Demikianlah pesan untuk kita. Terima kasih. Simulasi pola asuh anak dan remaja untuk materi ya dari pertama sampai sebab beberapa kendala pada pola asuh keluarga adalah keluarga yang mendidik anak dengan baik dan benar. Kendalanya banyak, terutama terhadap anak. Orang tua harus pandai memberi didikan yang baik kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada di RT Ramli RW 01 Kelurahan Mampang Perapatan, Kecamatan Mampang Perapatan. Insya Allah kita akan melaksanakan permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum
kita memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Di sini ada nomor undian dan materi. Materi ini berisi tentang pola asuh anak dan remaja, juga pesan. Satu pesan berisi tentang pola asuh anak dan remaja, ada sanksi dan satu penentu, yaitu kancing baju yang akan digunakan oleh para pemain. Oke, di sini ada sanksi, di mana para pemain akan mendapatkan sanksi jika para pemain mendapat pola sanksi. Dan di sini kita akan sesuai. Sanksi akan dilaksanakan secara sendiri atau bersama? Bersama. Oke, kita setuju. Sanksi dilaksanakan secara bersama-sama. Nanti pemain pertama akan mengambil nomor lalu materi dan menjawab pertanyaan materi. Begitupun selanjutnya untuk pemain kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana ibu-ibu? Sudah cukup mengerti? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemain pertama. Saya mendapat nomor 12. Beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja. Pemain pertama mendapatkan materi nomor 12. Beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja. Beberapa alternatif, silakan jawabannya. Saya akan menjawab tim pengasuh anak yang menang. Gimana? Sebagai orang tua mengasuh anak harus anak mengikuti apa kata orang tuanya. Ini disebut orang tua yang otoriter. Nah, contohnya anak harus masuk ke pesantren. Anak itu harus mau apa kata orang tua. Sekian, terima kasih. Baik, bagaimana? Apa ada tambahan atau sanggahan? Silakan. Saya setuju dengan jawaban pemain pertama. Alternatifnya kita ajak anak kita, bawa anak kita ke pesantren ya. Itu pola asuh yang orang tua ingin menang ya. Walaupun anaknya dipaksa ya, karena untuk untuk pendidikan anak yang terbaik daripada dia di rumah kegiatannya bermain, dan nanti kita malah anak-anak melihat yang tidak baik. Lebih baik saya masukkan anak saya ke pesantren. Itu aja Bu, cukup dan terima kasih. Oke, silakan. Yang lain? Atau ada yang menambahkan? Tambahkan, silakan. Cukup. Mari kita dengarkan narasumber. Baik, untuk materi ini adalah beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak remaja, yaitu yang biasa dilakukan oleh orang tua adalah ada 4. Biasanya yang pertama adalah pola asuh menang, di mana orang tua ini bersikap otoriter, memaksakan kehendaknya kepada anak. Di mana kalau pola asuh ini diterapkan, anak-anak bisa menjadi tertekan, tidak adanya kreativitas dan inisiatif. Yang kedua, pola asuh menang dan kalah, di mana orang tua ini tidak ada seia sekata, mereka berbeda pendapat. Jadi anak yang mempunyai pola asuh seperti ini, biasanya anak menjadi bingung mana yang baik dan mana yang benar. Untuk yang ketiga, pola asuh mengalah, di mana orang tua selalu memanjakan anaknya, memberikan apa yang mereka inginkan tanpa terarah, sehingga
orang tua cenderung menjadi tidak dianggap dan tidak ada sopan santun dari anak. Yang keempat adalah pola asuh tidak menang dan tidak kalah. Ini adalah pola asuh yang sangat demokratis. Jadinya di mana orang tua selalu mengajak bicara pada anak-anaknya apa yang terbaik untuk mereka dan yang terbaik untuk orang tua dan mencari jalan tengah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ibu-ibu peserta simulasi pola asuh anak dan remaja, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para dewan juri. Sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar acara simulasi kita berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, mari sama-sama akan saya perkenalkan lebih dahulu para pemain simulasi. Saya adalah fasilitator Ibu Habibah. Selanjutnya penulis. Saya Ibu Yanti, Penulis. Saya Chandra Dewi sebagai narasumber. Saya Ida Farida, pemain kedua. Saya Herlinta, pemain ketiga. saya Husnul, pemain 4. Selanjutnya para audiens. Hai. Ini Bu, sebelum kita mulai simulasi kita pada hari ini, saya bacakan beberapa peraturan ya Bu. Kita menyiapkan 4 dadu, tapi kita ganti ya Bu. Kita ganti, ada 4 karena 4 pemain. Nanti dilanjutkan dengan pembahasan materi dengan cara mengambil kartu yang telah kita siapkan nomornya ya Bu. Lalu ada sanksi dan pesan. Kita mulai saja ya Bu untuk mempersingkat waktu. Pemain pertama dipersilakan mengambil kartu. Pemain pertama mendapatkan materi nomor 7. Materinya adalah mengapa bayi lahir ditempelkan di dada ibunya. Silakan Ibu untuk menjawab. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab kenapa bayi ditempelkan ke ibunya. Yang pertama adalah supaya ada kedekatan antara ibu dengan bayi sejak awal bayi itu lahir ke dunia. Jadi kalau misalkan antara kulit bayi dan kulit ibu didekatkan, bersentuhan, itu ada stimulasi. Stimulasi misalkan bayi menjadi senang menyusu ya kan, karena ada kedekatan antara ibu dengan bayinya. Selain itu juga memperlancar air susu ibu ya. Jadi karena bayi sering menyusu, jadi air susunya lancar. Yang kedua adalah supaya suhu bayi dari lahir ke dunia itu suhunya terkontrol ya kan. Mungkin itu. Terima kasih Bu Riri. Selanjutnya pemain 1, 2, 3 ada yang mau menambahkan atau ada yang mau nyanggah? Kalau bayi baru lahir itu ditaruh di dada ibunya itu supaya bisa mendengarkan detak jantung ibunya dan memberikan rasa kenyamanan pada bayi itu sendiri. Terima kasih. Ibu-ibu ada yang menambahkan atau audiens penonton? Ibu-ibu? Cukup Bu?
Mari Bu, sama-sama kita mendengarkan narasumber. Terima kasih. Adapun jawaban dari kedua pemain itu sangatlah benar dan tidak ada yang salah. Di mana mengapa bayi lahir ditempatkan di dada ibunya untuk mengenalkan kedekatan naluri ikatan bayi dengan ibunya agar secara alami dapat minum ASI. Jadi bayi lahir langsung ditaruh dada ibunya, kelekatan yang penting, kelekatan letak jantung dan memperlancar air ASI ibunya, dan suhu tubuh di dalam janin dalam perut masih dirasakan oleh si ibu, si anak. Terima kasih. Terima kasih Bu narasumber. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Ibu sudah pernah mengandungan, Bu? Jadi tahu ya, Bu, bagaimana cara menjaga. Sudah 2 kali, berarti sudah hafal ya, Bu, pertanyaan jawabannya dan bisa dipahami pertanyaannya. Silakan Ibu. Saya dari hamil pertama ya, saya mengasih nutrisi ke dokter setiap bulannya, minum susu hamil, terus harus tiap hari dikasih sayang dari bapak dan ibu, dilus-lus, dikasih bacaan doa-doa yang bagus, yang baik, gitu aja. Terima kasih Bu, masih ingat ya Bu berarti. Selanjutnya ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah? Ayo Bu Riri, silakan Bu. Alhamdulillah saya 3 kali hamil ya ibu-ibu ya kan. Jadi dari hamil pertama, kedua, ketiga alhamdulillah juga normal, nggak abnormal ya kan. Jadi yang perlu diperhatikan sejak hamil ya kan, itu nutrisi ya. Nutrisi itu adalah makanan sehat. Jadi ibu hamil itu perlu nutrisi karena selain ibunya yang makan juga bayinya ikut makan. Jadi makanan sehat, makanan bergizi. Selain makanan sehat, ibu hamil juga harus istirahat, ya kan? Tujuan dari istirahat di sini adalah supaya ibu itu jangan terlalu kelelahan, ya kan? Karena kan rutinitas ibu rumah tangga itu kan dari pagi, siang, sore, malam itu nggak berhenti ya. Tapi selama hamil itu butuh istirahat yang cukup. Selain itu juga harus berolahraga. Olahraga disesuaikan dengan kondisi sedang hamil. Jadi selain makanan sehat, bergizi dan bernutrisi, istirahat yang cukup, olahraga, dan yang satu lagi adalah minimal 2 kali kita periksa ke dokter kandungan, ya kan, jangan sampai tidak sama sekali. Mungkin terima kasih. Terima kasih Bu Riri. Ibu-ibu yang lain jangan tegang Bu, silakan ada yang mau menambahkan. Penonton, Ibu. Ya Bu, jangan terpengaruh sama junk food ya Bu, ada Gojek kan sekarang, ada GoFood. Kita harus tetap mengikuti pola makan hidup sehat. Sebelumnya sama-sama kita mendengarkan narasumber. Terima kasih kepada teman-teman dan fasilitator. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Sebenarnya Bu, bukan sejak dalam kandungan aja. Sejak pertemuan sperma dan sel telur itu juga sudah dijaga. Jangan hanya menghantam aja Ibu. Jadi kenapa? Karena kalau sekarang sudah ada, sebelum kita menikah, kita tes kesehatan ke dokter. Apakah kita sehat atau tidak? Kalau tidak ya ayo monggo kita berobat. Dan pada saat itu kita makanlah makanan yang bergizi, nutrisi pada saat kita setelah menikah atau apa. Jangan mentang-mentang kita baru nikah melupakan hal seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, pada saat kita setelah pertemuan sel telur dan sperma itu, otomatis insya Allah terjadi janin. Dalam pengandungan itulah yang perlu dipelihara. Kenapa? Karena ini bukan PR ibu, PR dua-duanya. Jadi ibu bapak saling menjaga nutrisi. Yang kedua, ibunya tidak boleh merokok dan minum alkohol. Itu kalau pernah ya udah stop dulu. Yang ketiga, ibu tidak terlalu bekerja keras. Kenapa? Kalau masih janin sampai usia 3 bulan itu masih lemah, takut itu akan keluar. Jadi tidak boleh ngangkat beras. Suruh bapaknya ngangkat dulu. Tolong bapak minta, dan harus kerjasama. Cukup waktunya istirahat. Jangan sampai sudah capek, siang capek, malam capek. Jangan Bu, istirahat ya. Terus tidak mengangkat yang lebih berat. Yang terakhir,
kenyamanan dari suami. Nah, kalau ibu tidak nyaman dengan suami, bikin stres, anak juga mengikuti di dalam juga stres. Jadi marilah ibu-ibu kita jaga anak kita mulai terbentuknya sampai menjalankan ando sampai dia lahir. Setelah lahir baru nanti PR-nya lain lagi. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi sebagai narasumber. Berakhirnya penampilan dari peserta terakhir dari RW 03, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tawalapas Channel di Kampung KB, Kelurahan Mampang Perapatan, Kecamatan Mampang Perapatan sedang ada perlombaan pola asuh anak, katanya begitu. Nah, berikut ini di samping saya ada seorang yang dari namanya RW 4 Kelurahan Mampang Perapatan. Kami ingin menanyakan sebentar, apa sih Bu yang diadakan di sini, Bu? Baiklah, di sini diadakan lomba ya Pak ya untuk simulasi pola asuh anak dan remaja. Jadi di sini untuk menanggapi bagaimana cara mengasuh anak-anak dari balita hingga beranjak dewasa. Gitu. Karena kan banyak ya kendala-kendala yang dihadapi oleh para orang tua. Jadi di sini kita mengadakan lomba bagaimana cara mencari solusinya. Oh begitu ya, bagaimana cari solusinya ya. Kalau tadi saya amati dari tadi ya, itu sekelompok dari kelompok ibu nih dari RW 4 itu ada megang kartu. Saya tadinya curiga nih, ini kartu apa yang dimainin? 1, 2, 3, 4. Ah, itu apa tuh Bu kalau boleh dijelaskan? Kalau itu sebenarnya medianya ya, media untuk kita bermain. Tadi kan macam-macam ya Pak ya, ada kartu angka. Nah, kartu angka itu yang saya kocok tadi. Itu angka itu menunjukkan langkah pemain. Misalnya pemain itu menunjukkan di angka 8 atau 10 ya. Nah, nanti kita ambil kartunya itu, materinya, apa permasalahan yang ada di materi itu, kita cari solusinya bersama. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu tadi satu grup berapa orang? Kita ada 12 Pak. Ada 12 orang ya. Kalau saya amati mungkin semuanya alumni guru PGTK kali ya. Semuanya pada pintar-pintar. Pengennya begitu ya Pak ya, tapi alhamdulillah kita ibu rumah tangga biasa. Oh begitu ya. Terima kasih atas penerangan dan kejelasannya. Oke, terima kasih ya. Ayo, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di R Petra, Jalan Gang Jati, Mampang Perapatan. Berikut ini di samping saya sudah ada Ibu Habibah sebagai salah satu anggota dari RW 03 Bu ya. Iya, kalau boleh tahu Bu, tadi saya lihat yel-yelnya itu minggir dong. Kalau boleh tahu itu latihannya berapa hari sih itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tanya ya Pak tentang yel-yelnya minggir dong. Itu kita latihannya kalau itu kebenaran spontanitas Pak. Karena kita udah capek kan, udah lelah apa ya ternyata semalam tuh tercetus minggir dong itu. Alhamdulillah semuanya pada senang karena kita juga termasuk peserta terakhir, jadi untuk membangkitkan suasana penonton gitu aja Pak. Iya, saya pikir tadi minggir dong nggak ada yang boleh lewat kecuali RW 03 doang begitu Bu ya. Tapi merupakan satu antusias juga saya lihat ya. Dan kalau boleh tahu juga tadi yang terakhir diisi dengan apa gitu Bu? Maksudnya gimana nih? Oh, ini adalah lomba pola asuh anak dan remaja Pak, untuk kita stimulasi bagaimana orang tua mendidik anak dan remaja karena teknologi sekarang ya Pak. Kita jadi makanya sebagai orang tua harus terus belajar bagaimana cara mengasuh anak. Tidak hanya ditarik tapi tarik ulur. Disinilah kesempatan kita berbagi Pak. Berbagi bagaimana sih caranya. Kalau kita sendiri di rumah kan kita jadi emosi ya Pak. Itu aja Pak.
Terima kasih buat Ibu Habibah. Semoga ya saya doakan bisa menjadi juara nantinya ya. Karena ya RW 3 ya. Iya mudah-mudahan. Selamat sukses selalu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.